kuasamu datang darimu, memampukanku kembali berharap. Amin Yesus. Ajarku mengenal Hatimu. Amin. dan Percaya jalanmu yang terbaik. Amin. di kelemahan kuasamu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja Buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan Bukakan jalanku di waktuku yang terbaik, surut kehendakmu. Saya pikir tadi malam saya doa kalau saya sembuh saya ke gereja. Rupanya kesembuhan itu ada, cuman menurut saya yang perasaan saya pernah sembuh dulu itu nggak gimana ya, kuat. Jadi maaf kata ini bokong saya dulu bengkak, jadi dulu nggak bisa. Sampai tadi pagi saya bisa bangun pagi, doa, anak masih tidur-tiduran mau berangkat ke gereja, cuma dia yang pergi. Saya pikir-pikir mau ke gereja nanti kan ada kantor, jadi ada kipas angin malah patah. Ini ada aja orang kita yang sakit malah kipas angin bisa patah, heran kan? Tapi itu bukan menjadi satu sama kita, bukan menjadi satu tanda buruk kan? Kan ada orang bilang tanda buruk, pertanda ini, pertanda itu bagi biasa. Kalau bagi kita Tuhan Maha Kasih. Amin. Pada terima kasihnya lah saya boleh ada berdiri pada kesempatan sore ini. Amin. Saya bersyukur, terima kasih kalau Bapak Anton dengan murah hati masih mau menjemput saya ke rumah. Itu sudah luar biasa dalam satu pelayanan itu bukan main-main. Jadi saya minta yang hormat buat Indonesia dijajah Belanda, betul? Pas mau tahun berapa generasi tuh? Kalau satu generasi 40 tahun, pas mau tahun kira-kira 11 generasi sampai 12 generasi lah, kira-kira begitu. 11 sampai 12 generasi dijajah Indonesia oleh Belanda. Belum tambah lagi, tambah 3,5 tahun oleh Jepang. Emang enak. Dijajah, jadi kita ada hamba-hambaan daripada penjajah. Yang namanya hamba nggak ada bicara hak asasi manusia, nggak ada di situ. Yang berdaulat, yang berkuasa penjajah. Saudara dalam Tuhan, sebelum kita kenal Yesus, sebelum 22 tahun lalu Yesus mati ke sembelih soal kita sama saja hamba dosa. Kalau kita waktu dulu kita hamba dosa sebelum menerima Yesus, sebelum mengenal Yesus, dan sebelum Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Kita hamba dosa dulu, masa bicara dulu kan sekarang, dulu ya kan. Ya hamba nggak punya hak apa-apa. Yang mendekat siapa kita? Dosa. Siapa dalangnya? Iblis. Itu sebabnya Paulus katakan, aku membuat sesuatu, tapi bukan aku yang buat. Kadang-kadang aku membuat sesuatu yang baik, yang jelek yang keluar, yang buruk yang keluar. Kenapa? Dikuasai dosa.
Kita nggak berkuasa dulu, bicara dulu nih. Kita nggak berkuasa diri kita sendiri. Kenapa? Yang menjadikan kita siapa? Kita hamba. Yang siapa Tuhan kita? Dosa si iblis. Dulu, ini bicara dulu. Ini bicara dulu. Kan begitu. Ya, kan? Semua manusia telah berdosa, telah lenyap siapapun kita. Yang namanya manusia. Semua berdosa. Itu kata Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapapun. Pak Pendeta, bagaimana ku anak kecil? Anak kecil bagaimana? Ya dosa juga. Dosa apa? Dosa keturunan. Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, yang dilarang Tuhan bicara ketaatan, bukan soal masa buahnya. Ketaatan, nggak taat sama Allah. Jangan makan buah. Ini bukan bicara buah, ini bukan bicara ketaatan. Dan melanggar perintah Allah, nah jatuh dalam dosa. Dan kita keturunan Adam semuanya berdosa. Itu sebabnya Roma 3:23 tadi, semua manusia telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Maupun anak-anak sama aja. Terus bagaimana kita yang gede, udah dewasa gini, bisa apalagi kita bukan dosa keturunan, dosa yang kita berbuat lebih banyak, betul? Betul? Siapa yang nggak pernah berdosa? Coba. Siapa yang berani katakan aku nggak pernah berdosa, aku nggak pernah buat berdosa? Nggak pernah selama ini aku membuat dosa. Itu bohong. Siapa yang kita pasti pernah berbuat dosa, pasti itu. Ya. So dalam Tuhan, firman Tuhan tadi dikatakan gitu, jelas sekali. Jadi apabila anak itu Yesus telah memberikan kamu benar-benar merdeka. Yesus sudah mati bagi kita juga 2000 tahun lalu. Dia sudah menanggung dosa kita. Dia katakan selesai di kayu salib. It's finished, sudah selesai. Apanya selesai? Dosa kita selesai. Apalagi yang selesai? Masalah kita selesai. Apa penderitaan kita selesai? Masalah keuangan selesai, penyakit selesai. It's finished. Apanya sih? Semuanya it's finished. Selesai semuanya. Dan jika Yesus di kayu salib itu, anak itu memerdekakan kita, baik dari segi dosa, dari segi kehidupan, dari penyakit dan masalah, maka Tuhan katakan, firman Tuhan kan, kamu benar-benar merdeka. Kita benar merdeka. Saudara Tuhan, jelas sekali. Jadi Yesus telah memberikan kita dari apa? Kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Yang pertama, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Sama tadi penjajah, ya. Selama dijajah, ya kan, mereka tetap hamba daripada yang penjajah itu, yang menjajah, budak dari dulu sama kita. Tapi karena Yesus sudah mati kayu salib menebus dosa kita 2000 tahun, dan dengan iman, firman Tuhan kata, kita katakan karena besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengutus tunggal supaya setiap orang percaya pada tidak binasa melainkan bahwa hidup kekal. Kita percaya pada Yesus Kristus Tuhan yang mati 2000 tahun lalu. Maka dosa kita diampuni. Dan Tuhan katakan bahwa hidup yang kekal. Merdeka dalam Kristus yang pertama, kita merdeka dan bebaskan dari perbuatan dosa saudara dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan kita, maka kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara dalam Tuhan, ketika dulu kita nih di bawah hamba dosa, kita nggak bisa melakukan suatu kebenaran. Tadi yang saya katakan, seperti Paulus katakan tadi, aku mau membuat yang baik, yang jelek yang keluar. Kadang-kadang mau yang baik aku lakukan, kok yang jelek mulu, buruk mulu, kejahatan mulu. Kenapa? Emang dikuasai kita, dikuasai dosa. Kita diperbudak sama dosa, kita menjadi hamba dosa. Tapi dulu kali hukum dosa, sekarang kita sudah diselamatkan oleh kuasa darah sudah merdeka, anak untuk merdekakan kita, maka kita di bawah hukum kasih. Kalau dulu kita di bawah hukum Taurat, hukum yang katakan gigi ganti gigi, mata ganti mata, sekarang kita udah pindah di bawah hukum namanya hukum kasih. Hukum ini berlaku lagi gak? Enggak berlaku lagi. Karena sudah pindah dari kegelapan kepada hidup.
dari kegelapan kepada terang. Hukumnya berpindah. Jangan kita kembali lagi pada hukum ini, jangan gitu loh. Tapi kebanyakan orang Kristen kan kembali sini. Dia mengatakan dia selamatkan, dia mengatakan dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia mengatakan darah Yesus sudah menebus dosa dia. Dia mengatakan udah lahir baru, tapi masih di bawah hukum ini gitu loh. Hukum Taurat, hukum perhambaan. Ya kata gigi ganti gigi, mata ganti mata. Oh lu giniin gua bukan empat loh. Lu nggak tau gue loh. Kan begitu di sini nih. Sakit hati, iri hati, akal pahit di sini masih posisi di sini. Seharusnya udah pindah hukumnya di bawah hukum kasih di sini seharusnya gitu loh. Seharusnya seperti itu. Hukum kasih. Kasih itu apa? Firman Tuhan katakan. Kasih itu sabar, murah hati. Ada namanya mengampuni kan gitu kan? Dan firman Tuhan katakan ada kesabaran, ada murah hati, ada mengampuni tadi gitu loh. Nah kalau kita di dalam hukum kasih, ya kita menuruti hukum itu dong seharusnya di sini. Hukum Allah. Karena Allah itu kasih. Kasih itu sudah dinyatakan buat kita. Ketika dia mengorbankan anak tunggal Yesus Kristus di kayu salib, itu kasih Allah. Sekarang kita dihukum kasih Allah ini. Engkau sudah pindah, firman Tuhan katakan. Dia mau ke dalam hidup. Engkau sudah pindah dari kegelapan pada terang ajaib. Engkau sudah pindah hukummu, jangan di sini lagi. Pindah di hukum kasih ini, gitu. Seharusnya anak Tuhan begitu. Seharusnya hidup kita seperti itu. Ada rasa mengampuni orang lain. Gitu. Jangan gigi ganti gigi lagi, mata ganti mata. Hukum dunia nggak berlaku lagi. Walaupun kita masih di dunia, kan Pak Pendeta, kita masih dunia, betul, kita masih dunia. Tapi kita tidak di bawah hukum dunia. Emang betul, kita masih dunia siapa? Emang kita udah terbang apa? Enggak. Udah surga belum? Kita masih napak di bumi, masih dunia. Tapi kita tidak di bawah hukum dunia, saudaraku. Kenapa? Karena kita ditebus saudara Yesus. Sudah dimerdekakan. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Itu firman Tuhan katakan. Ini mesti kita tangkap. Tangkap dengan iman. Anak itu, Yesus Kristus Tuhan. Sudah mati di kayu menebus dosa kita. Dan anak itu memberikan kemenangan bagi kita. Itu sebab firman Tuhan katakan kan. Kamu lebih daripada pemenang. Kemenangan itu dalam Yesus. Ketika dia mati ke salib, kemudian dia dikuburkan, dia bangkit pada yang ketiga. Menang atas kuasa maut kan, kunci maut ada dalam dirinya kan, dan itu diberikan kepada kita. Tuh kemenangan itu. Dan firman Tuhan katakan, kita lebih dari pemenang. Ya. Saudara dalam Tuhan, seharusnya kita hidup dalam kebenaran gitu loh. Di sini. Coba kita lihat contoh-contoh dalam kita banyak. Yusuf misalnya. Kalau mau sakit hati, Yusuf sakit hati sama saudara-saudaranya. Kalau mau akar pahit, Yusuf tuh sama saudara-saudaranya. Iya dong, ada alasan dia sakit hati kan? Ada alasan dia sakit akar pahit kan? Ada alasan dong. Orang yang baik-baik, saudaranya tangkap dia. Buang ke sumur, setelah itu jual. Orang enak-enak hidup sama bapaknya, iya kan? Makan cukup, iya kan? Pakai pakaian bagus, sekarang jadi budak. Yusuf jadi budak di Mesir. Budak kan nggak punya hak apa-apa. Oh dipancung-pancung dah tuh. Dipotong kupingnya, kuping potong, tangannya kurang potong sama tuannya. Nggak punya hak sama sekali. Jadi budak. Masuk diperjakan di isi Potifar, rumah Potifar. Digoda isi Potifar, nggak mau, masuk penjara. Penjara dalam tanah. Enak gak? Nggak enak. Pak Yusuf paham. Dia bukan hidup di sini nih, bukan. Tapi hidup di sini nih, di dalam kasih Allah. Kenapa? Karena Yusuf telah mengalami kasih Allah. Nah, ini nih. Saudaraku dalam Tuhan ini rahasianya.
Kalau kita mengalami namanya kasih Allah, kita akan hidup di dalam hukum kasih Allah. Pertanyaannya, selama ini kita mengalami kasih Allah apa enggak? Itu pertanyaannya. Selama ini kita pernah mengalami kasih Allah enggak? Atau merasakan kasih Allah dalam hidup kita enggak? Pertanyaannya. Kalau kita nggak merasakan namanya kasih Allah, ya kita nggak berada di hukum ini. Karena nggak pernah aku mengalami kasih Allah tuh. Apa sih kasih Allah? Nggak kenal tuh, nggak kenal. Beda. Susah aja di hukum ini nih. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Bisa dong, Yusuf. Yusuf punya kekuasaan untuk itu kok. Dia mampu kok. Ditangkap aja saudara-saudara itu. Ditangkap penjara, masuk penjara. Bisa. Tapi karena Yusuf mengalami namanya kasih Allah, ya di sini nih, kasih Allah, dia mengalami kasih Allah hidupnya, dia mau mengampuni, melupakan apa kesalahan atau kejahatan, dosa-dosa daripada kakak-kakaknya. Bahkan di dalam apa yang dialami, dia melihat rencana Tuhan. Oh, rencana Tuhan indah buat saya. Justru karena engkau berbuat jahat, semuanya rencana Tuhan, sehingga menurut Tuhan aku di Mesir untuk menjaga umat Allah. Kita hidup dalam kasih Allah bukan berarti kita enak-enak, bukan gak ada masalah, bukan itu. Yusuf mengalami kasih Allah dalam kehidupannya, bukan dia enak-enak aja, enggak, dia masuk penjara, jadi budak. Saudara dalam Tuhan, kalau kita mengalami kasih Allah, bukan ngetua, kok gue masih ini kontrakannya susah, ngalami kasih Allah, kontrakan susah, kontrakan bagaimana nih? Gue masih sakit, belum sembuh, katanya mengalami kasih Allah. Kasih Allah nggak diukur dengan begitu, saudaraku dan Tuhan. Nggak diukur bahwa kita masih sakit, nggak diukur kita masih kontrak, nggak diukur kita masih susah makan, nggak diukur itu. Itu bukan ukuran, bukan ukuran. Bukan. Kasih Allah udah jelas. Kita kalau percaya bahwa Yesus mati kayu salib penebus dosa kita, itu kasih Allah itu kasih Allah. Kalau kita aminkan itu, bahwa kita akan mengalami dan mengaminkan bahwa kasih Allah ada dalam hidup kita. Hidup dalam kebenaran. Jika anak tumbuhkan kamu benar-benar mereka. Kalau kita sudah merdeka dalam Kristus Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran, gitu loh. Sini. Bukan lagi hidup dalam hukum Taurat, hukum dunia, bukan. Tapi hidup di dalam kebenaran. Ini firman Tuhan katakan. Gitu. Bagaimana dengan Stefanus? Ayo. Bagaimana dengan Stefanus yang dirajam sampai mati? Bagaimana? Dia nggak berbuat dosa. Apa yang dosa? Nggak ada. Dia berhikmat, diurapi Tuhan, penuh Roh Kudus, tapi mengalami sengsara yang luar biasa, dirajam. Emang enak? Kalau mati semua biar mati, tapi mati dirajam begitu kan gak enak. Mati pelan-pelan, disiksa. Tapi karena Stefanus mengalami namanya kasih Allah, dia hidup dalam kebenaran, ya, dia bisa berkata, Tuhan ampuni mereka, karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Ketika kita mengalami kasih Allah dalam hidup kita, hidup di dalam kebenaran Allah, ya kan? Walaupun mungkin ada tekanan-tekanan, kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang kita hadapi, entah itu rumah tangga, entah itu penyakit, entah itu keuangan. Ketika kita mengalami kasih Allah, tetap seperti Stefanus, ada ucapan syukur di keluar dalam hati. Karena kasih Allah itu ya, yang memerdekakan kita. Apapun keadaan kita benar-benar merdeka dalam Kristus. Oh, merdeka bagaimana? Gue masih kurang sehat nih, makan susah, rumah kontrakan. Merdeka bukan diukur dari itu. Jadi kalau gitu nggak merdeka, salah.
Kemerdekaan ini maksud ini bukan berarti nanti kalau aku nggak ngontrak lagi aku merdeka, bukan. Nggak begitu ukurannya. Oh kalau aku merdeka berarti aku sehat nggak ada penyakit. Bukan itu. Nggak begitu ukurannya, bukan. Terus kalian mengatakan Paulus bagaimana? Sang matinya sakit 3 kali bersumpah Tuhan. Kalau boleh penyakit sembuhkan. 3 kali berseru. Paulus katakan, firman Tuhan katakan. Tapi Tuhan kan cukup. Justru dalam kelemahan kuasaku yang sempurna. Yang penting kuasa Tuhan biar sempurna dalam kehidupan kita. Bukan soal penyakit sembuh apa nggak sembuh. Kita hidup kasih Allah, hidup dalam kebenaran. Itu kuasa Tuhan mensempurna dalam kehidupan kita nih. Kuasa Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Dan itu sempurna dalam kehidupan kita. Menjaga, melindungi kita. Dan menyelamatkan kita. Itu yang penting. Terus Paulus bagaimana? Dia jual tenda loh. Dia bikin tenda loh. Dari satu kota ke kota yang lain dia bikin tenda loh. Dibilang pengusaha besar juga enggak. Itu ibarat apa yuk? Jual tenda. Ibarat dia jualan gitu loh. Dia pergi kota dijual untuk memenuhi kehidupannya. Untuk makannya. Dan ada sisanya dia ngontrak kali. Kalau enggak dia numpang ke rumah-rumah jemaat. Terus kehidupannya ya susah juga. Enggak kaya gitu, enggak. Biasa untuk cukup-cukup aja. Terus kita mengatakan enggak merdeka dia. Karena enggak kaya, jadi enggak merdeka. Bukan itu ukurannya. Kalau kita hidup dalam Tuhan, hidup dalam kasih Allah, hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam seperti itu, kita benar-benar merdeka. Itu maksudnya, saudara-saudara. Yesus telah memberkati kita, maka kita harus hidup dalam kekudusan. Yohanes 17 ayat 17 katakan gini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran karena firman-Mu ada kebenaran. Dikuduskan artinya kita dibesarkan dari dunia. Ya kan, saudara dalam Tuhan. Setelah kita dimerdekakan oleh Kristus Tuhan, dulu kita hamba, sini hamba dosa ini. Ya kan? Iblis mengendalikan kita. Dikuasai iblis, kita hamba. Setelah kita dimerdekakan, kita hidup merdeka di sini, dikuasai hukum Allah, kasih Allah. Kita harus hidup kudus, karena Allah kudus. Ya. Kuduslah kamu sebab apa kudus? Karena hukum Allah. Kita hamba Allah, pelayan Allah gitu loh. Hamba Allah. Kita di sini. Dulu sini hamba iblis. Hidup sebagai hamba iblis. Dikuasai iblis. Dosa saja yang kita perbuat di sini nih. Nggak bisa buat kebaikan, nggak bisa. Ingat gak kita dulu sebelum dalam Tuhan? Buat baik nggak bisa, susah. Tetap aja jahat mulu. Dulu sebelum dalam Tuhan gitu emang. Akal budi kita tahu nih jahat nih. Tapi kok lakukan mulu sih? Kan dulu pernah gak gitu? Kita tahu nih jahat, tapi kok lakuin dulu bagaimana? Susah amat nih. Terus aja lah. Kita ribut dulu kan, berantem terus habis itu nangis apa? Kayaknya ngerti lah nih jahat. Tapi besok lakukan juga. Begitu lagi. Kenapa? Emang kita dikuasai. Kuasai oleh menjajah kita, iblis. Dunia ini menguasai kita. Jadi cenderung kita berbuat kejahatan. Tapi setelah kita dimerdekakan oleh Kristus Tuhan, kita dalam hukum Allah. Sini. Di dalam kasih Allah. Allah itu kudus. Kita harus hidup kudus. Roma 12 ayat 2 katakan gini. Janganlah kamu menjadi seperti dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuanmu. Jangan jadi seperti dunia ini, tapi berubahlah. Kenapa? Karena kita sudah pindah dari kegelapan ke terang ajaib. Roma 12 ayat 2 ini ada alasan mengatakan gitu. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Dulu kok tahu lo menjadi serupa dengan dunia lo. Kan gitu kan. Iya, Paulus mengatakan gitu di Roma lo. Paulus mengatakan Pak Jelma dulu lo. Kan gitu. Kamu tuh hidup serupa dengan dunia. Hidup dalam dunia. Kejahatan aja yang kau lakukan. Persidangan pemecah, pesta pora, kemabukan. Kan itu loh. Galatia 5 tuh. Iya kan.
ayat 21 sampai 23 apa tuh? Ayat 19 sampai 21 kan. Kemudian ayat 22 sampai 23 ini buah roh kan. Ini buah daging dulu nih. Ya kan? Ya kan? Galatia 5 kalau nggak salah tuh, Galatia 6 5 tuh. Ayat 19 sampai 21. Dunia mulu. Jemaat Roma, Paulus katakan. Allah melakukan dunia. Kejahatan yang kau lakukan. Karena kau sudah diselamatkan oleh Kristus. Dimuliakan dalam Kristus. Berubahlah. Jadi berubahlah. Jangan bersama dengan dunia nih, tapi berubah. Melakukan kebaikan di sini. Terjadi tadi buah-buah daging. Ya, buah-buah kejahatan di sini. Tapi masuk di dalam Galatia 6 ayat 22 sampai 23 ada buah-buah roh sini. Pindah. Ini yang dimaksudkan Paulus tuh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri di sini nih. Karena hukumnya hukum Allah kita. Hukum kasih. Karena Allah itu kudus, kita kudus. Enggak mungkin di sini kita hidup tidak kudus, cacat, kejahatan. Terus kita hidup dalam sini kita sama dengan enggak mungkin. Karena Allah itu kudus, enggak mungkin. Kita mesti berubah. Itu Roma katakan. Paulus kapan jemaat di Roma berubah, jadi berubahlah oleh pembuatan budimu. Pembuatan budi ini yang berubah. Fisik kita tetap aja. Fisik kita tetap ya begini, nggak berubah fisik mah. Yang hidung mancung ya mancung, hidung pesek tetap pesek, nggak berubah. Pembudi kita yang berubah. Karakter kita yang berubah, itu yang dimaksud. Berubahlah karaktermu. Jangan serupa dengan dunia. Tapi berubahlah pembaruan budimu. Sehingga kau mengetahui mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Itu yang dimaksud. Hidup di dalam kekudusan, saudara Tuhan. Karena Allah kita ada kudus. Kejahatan nggak bisa ada di sini, nggak bisa. Kalau kita di sini kita mengaku hidup dalam Tuhan, dalam kasih Allah, kita mengalami kasih Allah, tapi kita hidup tetap dalam kejahatan. Firman Tuhan katakan pembohong. Kau mengasihi Allah, terus kau benci saudaramu. Firman Tuhan kan apa? Pembohong. Hidup mengasihi Allah, kau mengasihi Tuhan, tapi saudaramu kau benci. Tapi kan dia hianati saya, dia ngebohongin saya. Kan nggak ada pengecualian, firman Tuhan nggak katakan begitu. Tetap harus mengasihi, melepaskan pengampunan. Belajar saudaraku, belajar. Kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, merdeka dalam Kristus. Ini kita mesti imani. Kalau kita nggak mengimani, percuma kematian Kristus 2000 tahun lalu. Kematian Tuhan Yesus 2000 tahun lalu di kayu salib itu memerdekakan kita. Dan kita terima itu dengan iman. Dan iman Tuhan katakan, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Anak itu memerdekakan kita. Dia sudah memberikan nyawanya buat kita. Ketika kita menerimanya dengan iman. Ketika kita menerimanya dengan iman, baru kita katakan, aku benar-benar merdeka. Sekarang aku tidak lagi hidup dalam kejahatan, dalam dunia. Tapi hidup dalam kasih Allah. Hidup dalam hukum Allah, hidup dalam kekudusan. Seharusnya seperti itu. Kita lihat contoh Sadak, Mesak, Abednego dan Daniel. Sadak, Mesak dan Abednego dan Daniel, ya, mereka hidup dalam kekudusan. Firman Tuhan katakan, ya, di Daniel 1, mereka tidak menyajikan diri dan makanan raja dan minuman raja. Kenapa? Karena emang karakter mereka udah tempa. Dari waktu mereka belum dibawa ke Babel, mereka emang sungguh dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan.
Mereka hidup dalam Tuhan, mereka karakter emang takut akan Tuhan. Ketika dibuang ke Babel, ya, dibuang ke Babel, kemudian di dalam negeri mereka penjajah, mereka menjadi budak di sana. Mereka tetap menjaga kudusan mereka. Mereka nggak mau minum raja dan makanan raja. Ini yang dimaksud. Walaupun di dunia, katakan Babel itu segambaran daripada dunia. Katakan lagi. Babel bukan gambaran dunia ini. Dengan banyaknya kejahatan. Banyak hal dunia yang terjadi di dunia ini. Emang dunia. Dan perbuatan dunia ada dalamnya. Tapi Sadak, Mesak, dan Abel dan Daniel kok mampu untuk berada di dalam dunia? Kok dia mampu sih? Kok dia bisa mampu loh? Padahal dia di Babel. Banyak kejahatan sana, banyak hidup dunia sana, mabokan, perjudian, perselingkuhan. Apa gudangnya di sana kan, di Babel itu. Tapi firman Tuhan katakan mereka Sadak, Mesak, dan Abednego mampu untuk tidak menjadikan diri hidup mereka. Ini bukan contoh buat kita. Ini juga peringatan buat kita, saudara dalam Tuhan. Sebenarnya kita sama dengan mereka. Kita dibuang di dunia ini, makan transit katakanlah kita di dunia ini. Dunia ini seperti Babel. Banyak kejahatan-kejahatan dalam dunia ini. Tapi kalau kita mengalami kasih Allah, kita nggak hidup di dalam dunia dan hidup seperti orang dunia. Kita tidak menajiskan diri kita dengan perbuatan-perbuatan dunia. Sama seperti Sadak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka percaya, mereka sudah berdekakan. Penyertaan Allah itu ada dalam kehidupan mereka. Sadak, Mesak, dan Abednego. Saudara Tuhan, Tuhan Yesus merdekakan kita, maka kita harus jadi pelayan Tuhan. Ya. Jadi kalau sini kan waktu belum dimerdekakan, saudaraku dalam Tuhan, kalau sini waktu kita masih belum dimerdekakan, kita menjadi hamba dosa, hamba iblis, pelayan iblis, oke? Setelah kita merdekakan, kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, iya kan gitu. Berbicara hamba Tuhan, pelayan Tuhan bukan harus jadi pendeta semua, bukan, pengertian bukan itu. Dulu kita di sini nih, sebelum diselamatkan, masih dalam kuasa iblis, masih dijajah iblis nih, ya, hamba iblis. Kita kan melakukan perintah-perintah iblis kan? Melakukan dosa, melakukan apapun yang kemauan iblis kan. Setelah kita dimerdekakan, anak itu merdekakan kita merdeka di sini, kita menjadi hamba Allah, pelayan Allah, melakukan perintah Allah. Itu harusnya begitu. Dan bicara hamba Allah, pelayan Allah bukan harus jadi pendeta, kita semua jadi pelayan Tuhan. Yang wajib menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Setidaknya menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang, memberi kesaksian bagi banyak orang tentang Kristus Tuhan, tentang kemerdekaan itu bagi mereka yang masih terikat dosa. Ini di sini posisi kita, menjadi pelayan Tuhan. Setelah kita dimerdekakan, kita menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, dan wajib memberitakan firman Tuhan kepada siapapun. Baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah tetangga kita, yang bekerja tengah pekerjaan, dimanapun kita berada, kita wajib memberitakan firman Tuhan, kabar kesukaan itu, kabar kebebasan itu, supaya mereka yang terbelenggu, mereka yang masih dikuasai iblis, mereka bisa dilepaskan dan dimerdekakan oleh anak, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, aku datang bukan untuk melayani, tapi melayani. Hamba Tuhan artinya apa? Kita menjadi contoh teladan. Jadi bisa bukan hanya harus berkhotbah seperti gini, bukan. Menjadi teladan. Paulus katakan, ikutlah teladanku seperti aku mengikuti Kristus, kan gitu. Paulus katakan begitu, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus.
Jadi kehidupan Paulus, karakter Paulus itu sudah mencerminkan Kristus dalam dirinya, sehingga dia berani ngomong pada orang lain, mengatakan pada orang lain, ikuti aku nih, lihat aku nih. Itu menjadi saksi Tuhan tuh, menjadi pelayan Tuhan. Walaupun Paulus misalnya Paulus nggak ngomong, nggak apa-apa, nggak berkhotbah, dia udah menjadi saksi Tuhan walaupun dia nggak berkhotbah. Paulus karena karakternya bagus, karena ada Kristus dalam kehidupannya. Menjadi pelayan Tuhan bukan harus sekolah-sekolah seperti ini, bukan. Ketika karakter Kristus dalam hidup kita, ya, maka kita menjadi saksi Tuhan. Oh, ini tuh Pak Tommy itu orangnya apa, sabar ya, sabar gitu. Dikatain nggak ngapain, nggak apa-apa, itu kan jadi teladan gitu loh. Itu ibu itu kan Paulus Tapea itu kan gitu misalnya kan, wah, walaupun disakiti dia tetap mengampuni ya. Bagus orang Kristen ya. Itu dari teladan kehidupan kita gitu. Itu yang dimaksud menjadi pelayan Tuhan. Kemudian dia hamba Tuhan, kita kan bos kita kan Tuhan. Di sini bosnya iblis. Kita hamba iblis. Di sini kita dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan. Bos kita Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, dan firman-Nya kita turuti. Dan jadi kita pelayan Dia, melayani Dia. Salah satunya apa? Menjadi teladan dong. Menjadi teladan bagi orang lain, kan gitu. Seharusnya seperti itu. Yang terakhir, saudara dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita, maka ada suatu pastian untuk kita masuk surga. Firman Tuhan katakan, Yohanes 1:12 katakan, siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya kan, ketika kita percaya, buka hati pada Yesus Kristus Tuhan, bahwa dia mati kayu salib, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat, kita pindah dari maut kepada hidup. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, siapa yang menerimanya? Menerima siapa? Menerima Yesus. Diberi kuasa. Kita dimerdekakan bukan hanya dunia ini, tapi lebih daripada itu. Kita diberi sebagai ahli waris kerajaan surga, dianugerahkan kerajaan surga buat kita. Luar biasa saudara dalam Tuhan. Merdeka dalam Kristus itu perlu, dan untuk kita imani saudara dalam Tuhan, bahwa dulu kita menjadi hamba daripada iblis, hamba budak iblis, ya kan? Sekarang kita telah dimerdekakan. Ketika kita percaya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita, yang mati 2000 tahun lalu di kayu salib, dan Dia berkata, jika anak itu, Yesus yang mati di kayu salib itu merdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, 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 haleluya. Kita berdoa. Bapa dalam surga,